Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Auditing 2, Ibu Ramaita SE MSc. Yang terhormat teman-teman seperjuangan dengan saya. Baiklah, kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu audit siklus perolehan dan pembayaran. Yang beranggotakan saya sendiri, Gilang Fabriski Adzana, ada Nur Azizah, dan Nadia Dinda Putri Susdi. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan materinya. Tujuan audit siklus perolehan dan pembayaran yaitu untuk mencapai apakah akun yang dikonstruksi oleh perolehan barang dan jasa dan apakah di bawah kas untuk perolehan tersebut secara wajar disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Ada 3 kelompok transaksi yang termasuk dalam siklus perolehan dan pembayaran. Ada perolehan barang dan jasa, ada pengeluaran kas, ada retur dan cadangan pembelian serta potongan pembelian. Ada akun-akun yang jangkauannya ditemukan dalam siklus itu. Bisa sama kita lihat, ada akun kontrak yang masih harus dibayar, ada hutang hipotek, ada hutang pengunduran diri, ada beban bunga yang masih asal bayar, harus dibayar, kas sebagai bank, dan lain-lain. Kita masuk fungsi-fungsi usaha yang terdapat dalam siklus perolehan dan pembayaran. Pertama itu adalah fungsi pemrosesan order pembelian. Dokumen yang berhubungan itu permintaan pembelian dan order pembelian. Pengendalian internnya adanya otorisasi yang memadai untuk perolehan untuk meminjam bawa barang dan jasa yang dibeli sesuai dengan kepentingan perusahaan. Kedua, ada fungsi penerimaan barang dan jasa. Dokumen yang berhubungan yaitu ada laporan penerimaan barang. Pengendalian internnya adalah barang yang diawasi secara fisik sejak saat diterima sampai digunakan. Kedua, dilakukan penelitian atas deskripsi jumlah saat kedatangan saat kondisi barang saat barang diterima. Ketiga, ada fungsi pengakuan kewajiban. Dokumen yang berhubungan yaitu jurnal perolehan, nota debit, laporan ikhtisar perolehan, voucher, faktor pemasok, berkas induk hutang usaha, dan neraca saldo hutang usaha. Yang keempat ada fungsi pemrosesan dan pencatatan kas. Dokumen yang berhubungan itu adalah cek jurnal pengeluaran kas. Pengendalian internetnya adalah adanya penandatanganan setiap cek oleh orang dengan otoritas yang memadai. Pemisahan tanggung jawab antara penandatanganan cek dengan pelaksanaan fungsi hutang usaha. Adanya pemeriksaan yang cermat atas dokumen pendukung dan penandatanganan cek saat cek ditandatangani. Cek seharusnya prenumberat dan dicetak di atas kertas khusus sehingga sulit mengganti nama penerima. Adanya pengawasan fisik atas cek yang belum diisi, dibatalkan yang sudah ditandatangani. Setiap dokumen pendukung dibubuhi nomor cek untuk mencegah penggunaan ulang dokumen tersebut sebagai pendukung terhadap cek lain. Adapun metode perancangannya sebagai berikut. Pertama adalah memahami pengendalian interns pada siklus perolehan dan pembayaran. Kedua, mengestimasi risiko pengendalian yang direncanakan pada siklus perolehan dan pembayaran. Ketiga, mengevaluasi biaya manfaat atas pengujian pengendalian. Keempat, merancang pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi perolehan dan pembayaran untuk memenuhi transaksi terkait prosedur audit, besar sampel, unsur yang dipilih, dan waktu. Pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi untuk siklus perolehan dan pembayaran dibagi menjadi 2 bidang yang luas. Ada pengujian atas perolehan dan pengujian atas pembayaran. Pengujian atas pembayaran berkaitan dengan fungsi yang keempat. Telah jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan berkas hutang usaha untuk jumlah yang besar dan tidak biasa. Kedua, telusuri cek yang dibatalkan ke jurnal perolehan terkait dan periksa untuk nama penerima dan jumlah. Ketiga, periksa cek yang dibatalkan untuk tanda tangan yang berwenang, pemberian cap yang memadai, dan pembatalan oleh bank. Keempat, rekonsiliasi pengeluaran kas yang dicatat dengan pengeluaran kas dalam rekening koran. Kelima, bandingkanlah cek yang dibatalkan dengan jurnal perolehan terkait dan jurnal pengeluaran kas. Keenam, hitung ulang potongan tunai.
Ketujuh, siap pembuktian pengeluaran kas. Ke-8, bandingkanlah klasifikasi dengan bagian akun dengan pengacu pada faktor pembelian dan jurnal perolehan. Ke-9, bandingkanlah tanggal pada cek ditagih dengan jurnal pengeluaran kas. Ke-10, bandingkanlah tanggal pada cek yang dibatalkan dengan tanggal pembatalan oleh bank. Ke-11, uji akurasi klikal dengan memeriksa penjumlah ke bawah jurnal dan menelusuri postingan ke buku besar dan berkas induk hutang usaha. Pengujian atas perolehan adalah sebagai berikut. Telah jurnal perolehan, buku besar, dan bekas induk hutang usaha untuk jumlah yang besar dan tidak biasa. Kedua, periksa dokumen pendukung untuk kelayaran dan autentisitas. Ketiga, telusuri dari arsip laporan penerimaan barang ke jurnal perolehan. Keempat, telusuri dari arsip faktur pembelian ke jurnal perolehan. Kelima, bandingkanlah transaksi yang dicatat dalam jurnal perolehan dengan faktur pembelian, laporan penerimaan barang, dan dokumentasi pendukung lainnya. Keenam, hitung ulang akurasi terklikal dalam faktur pembelian, mencakup potongan dan ongkos angkut. Ketujuh, bandingkan klasifikasi dengan bagian akun dengan mengacu pada faktur pembelian. Ke-8, bandingkan tanggal dari laporan penerimaan barang dan faktur pembelian dengan tanggal dalam jurnal perolehan. Ke-9, uji akurasi klikal dengan memeriksa penjumlah di bawah dan menelusuri postingan ke buku besar dan berkas induk hutang usaha dan persediaan. Hakikat hutang usaha. Pertama, ada hutang usaha adalah kewajiban yang belum dibayarkan untuk barang dan jasa yang diterima dalam kegiatan usaha normal perusahaan. Kedua, hutang usaha sangat material sehingga mengandung risiko bawaan. Oleh karena itu, pengujian terinci atas saldo hutang usaha seringkali perlu diperluas. Metodologi perencanaan pengujian terinci atas saldo hutang usaha. Pertama, identifikasilah risiko bisnis klien yang mempengaruhi akun kewajiban utang usaha. Kedua, tentukanlah salah saji dapat ditolerir dan menilai risiko bawaan untuk akun utang usaha. Ketiga, taksirkanlah risiko pengendalian untuk utang usaha. Keempat, rancangan dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengenalan substansif atas transaksi untuk siklus perolehan dan pembayaran. Kelima, rancanganlah yang dilaksanakan prosedur analitik untuk siklus perolehan dan pembayaran. Keenam, rancanganlah pengujian terperinci atas saldo akun untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo. Materi terakhir yaitu prosedur analitik dan siklus perolehan dan pembayaran. Prosedur analitis, bandingkanlah saldo akun beban terkait dengan tahun lalu, telah daftar hutang usaha untuk hutang yang tidak biasa, hutang ke bukan pemasok, dan hutang berbunga. Bandingkan hutang usaha individu dengan tahun lalu, hutang rasio seperti pembelian dibagi hutang usaha, dan hutang usaha dibagi kewajiban lancar. Kekeliruan yang mungkin terjadi, ada salah saji hutang usaha dan beban, kekeliruan klasifikasi untuk kewajiban dan dagang, dan hutang yang dicatat atau hutang yang diabsah atau salah saji. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 4. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.